Iku wong lagi topo kok. Yo bener, iku sing jongkokan. Raden Said, Brandal Lokajaya atau Sunan Kalijaga, seorang yang lahir dari keluarga bangsawan Tuban, sekitar tahun 1400 Masehi. Yang juga merupakan anak dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, dan Dewi Nawangrum. Yang mana kekuasaan ayahnya pada waktu itu di bawah kepemimpinan Kerajaan Mataram yang keras. Selain itu, Raden Said telah dididik dan dibekali ilmu agama Islam untuk memiliki jiwa kepemimpinan sejak kecil, terutama dalam menyelesaikan masalah. Beliau juga mahir dalam bidang kesenian dan budaya serta arsitektur. Ketika Raden Said mulai remaja, dia mulai keluar dari istana kadipaten. Raden Said, yang secara langsung melihat dan mengetahui bahwa kondisi masyarakat pada waktu itu yang sangat memprihatinkan, di mana masyarakat hidup serba kekurangan sandang pangan dan lain sebagainya. Saat kembali ke kadipaten, hatinya mulai gelisah, karena sangat bertentangan dengan kehidupannya sebagai putra bangsawan. Pada awalnya, Raden Said mengatakan kepada ayahnya bahwa dia khawatir tentang nasib rakyat. Namun, sang ayah menjawab bahwa ayahnya hanyalah seorang raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit Pusat, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Raden Said tidak puas dengan jawaban dan sikap apatis ayahnya. Kemudian, Raden Said mempunyai pemikiran untuk membantu kehidupan rakyatnya yang serba kekurangan itu. Akhirnya, Raden Said mencuri bahan makanan di gudang kadipaten dan dia secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, aksinya itu diketahui oleh ibunya. Di kemudian esok harinya, ayahnya yang mengetahui hal tersebut pun marah dan menghukum Raden Said. Ibunya bertanya pada gurunya, apa hukumnya mencuri? Gurunya pun menjawab bahwa, dalam hukum Islam yang berlaku, bila ada seorang muslim yang mencuri maka harus dipotong tangannya. Namun, ayahnya yang merasa kasihan kepada anaknya itu, Raden Said hanya dihukum dicambuk tangannya dengan rotan. Singkat cerita, di lain hari Raden Said kembali merampok tempat di mana para bangsawan Majapahit berpesta pora, judi, dan sebagainya. Dengan memakai topeng agar identitasnya tidak diketahui oleh masyarakat. Dan sejak saat itulah beliau mendapat julukan Brandal Lokajaya, yang ditakuti oleh perampok lain, kaum bangsawan, dan masyarakat. Di sisi lain, gerombolan perampok yang sebenarnya meniru aksinya. Pada suatu malam, para perampok itu merampok warga secara besar-besaran. Pada saat itu juga, Raden Said, yang hendak menolong warga yang kerampokan dengan memakai topeng. Namun, nasib apes dialami Raden Said. Saat itu para warga justru menangkapnya, dan mengira bahwa Raden Said adalah anggota perampok itu. Dan dibawa ke kepala desa untuk dilaporkan ke Adipati. Sang Adipati atau ayahnya beserta keluarganya yang mengetahui hal itu pun sangat murka. Ibunya pun juga sangat marah dan mengusir Raden Said keluar dari istana dengan nada yang sangat marah berkata, "Pergilah dari istana kadipaten ini. Jangan pulang sebelum engkau mampu menggetarkan istana kadipaten ini dan meluluhkan hati dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang kau baca." Akhirnya, Raden Said bersujud kepada orang tuanya dan pergi dari istana kadipaten. Di tengah perjalanannya berkelana, tiba-tiba Raden Said melihat ada seorang kakek berbaju putih dan memakai tongkat yang berkilau. Yang tidak lain adalah Sunan Bonang. Raden Said menghentikan kakek itu dan merampas tongkat yang dibawanya, lalu mendorongnya hingga terjatuh. Tanpa disadarinya, saat tongkat itu dipegang Raden Said, tongkat itu berubah menjadi tongkat kayu biasa. Melihat kakek yang tersungkur ke tanah dan menangis, Raden Said pun merasa kasihan dan mengembalikan tongkat tersebut. Dan bertanya, "Kenapa kakek menangis?" "Ini tongkatnya saya kembalikan." Lalu sang kakek menjawab, "Saya tidak menangisi tongkat itu, tetapi saya menangisi rumput yang tidak berdosa ini yang telah kucabut." Sebagai ganti tongkatnya yang ingin dimiliki Raden Said, kakek tua itu mengacungkan tongkatnya ke arah pohon aren yang berbuah. Seketika, buah aren itu menjadi emas. Lalu Sunan Bonang pergi meninggalkannya. Namun,
Setelah dipetik Raden Said, buah aren itu kembali semula berubah menjadi buah aren biasa. Pada saat itulah hati Raden Said mulai luluh hatinya dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Singkat cerita, Raden Said pun mengejar kepergian Sunan Bonang. Dengan berbagai rintangan yang dilaluinya, hingga terseret ombak dan bertemu di tepi sungai. Sunan Bonang yang merasa iba melihat Raden Said yang bersungguh-sungguh ingin menjadi muridnya. Kemudian Sunan Bonang pun menerimanya sebagai murid. Namun, dengan syarat, Raden Said harus menjaga tongkatnya yang ditancapkan di tepi sungai hingga Sunan Bonang kembali untuk mengambilnya. Atas tekad dan kesungguhannya, Raden Said pun bersedia menjaga tongkat tersebut. Waktu demi waktu pun berlalu, para warga yang melintas di sungai, melihat ada seseorang yang sedang duduk, di depannya ada tongkat. Mereka menganggap kalau Raden Said sedang bertapa. Dan saat itu juga para warga meyakini bahwa Raden Saidlah penunggu sungai itu dan menyebutnya dengan sebutan, Sang Jaga Kali atau Kali Jaga. Iku wong lagi topo kok. Yo bener, iku sing jaga kali. Saking husuknya dalam bersemedi, Raden Said tidak sadar bahwa tongkat yang dijaganya berubah menjadi ular yang melilit tubuhnya. Beliau tidak goyah sedikit pun. 3 tahun bersemedi menjaga tongkat pun berlalu. Hingga akhirnya, Sunan Bonang kembali menghampiri Raden Said. Yang mana, pada waktu itu keadaan tubuhnya hampir tertimbun tanah dan tertutupi akar tanaman. Lalu Sunan Bonang membangunkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, tibalah Raden Said resmi diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang. Dan memberi julukan Kali Jaga. Dikenal orang sebagai penjaga kali. Ada juga yang menyebutnya Kali Jaga. Kemudian, untuk menyempurnakan ilmu agamanya, Sunan Bonang memberi bekal beberapa ilmu kitab kepadanya untuk dipelajarinya dan mengamalkan kepada masyarakat. Menuju tingkatan makrifat tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raden Said, atau Sang Kali Jaga, yang masih merasa ilmunya belum cukup, beliau memutuskan untuk menemui Sunan Bonang lagi. Dan memintanya untuk membersihkan hatinya. Karena, di hati Raden Said masih menyimpan benci terhadap kedua orang tuanya. Dengan alasan itu, akhirnya, Sunan Bonang pun memberikan ilmu menuju tingkatan makrifat tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki. Dan membersihkan hatinya dengan cara dikubur hidup-hidup. Raden Said pun menyetujuinya. Singkat cerita, Raden Said dibangkitkan dari kuburnya dan disaksikan para wali atau sunan yang lainnya. Dan saat itu juga Raden Said secara hakiki menjadi murid dari para wali. Khususnya Sunan Bonang, dan diangkat sebagai wali atau sunan yaitu, Sunan Kalijaga. Setelah diangkat sebagai wali atau sunan, dan menguasai seluruh ilmunya, beliau teringat akan pengusiran dari ibunya. Lalu, beliau memutuskan untuk pulang kembali ke Kadipaten. Namun, tidak secara raganya, tapi beliau memberi pertanda atau isyarat untuk menepati janji kepada ibunya bahwa beliau telah pulang, dan menggetarkan seluruh isi istana kabupaten. Dan meluluhkan hati kedua orang tuanya dengan lantunan Al-Quran yang dibacanya. Setelah memberikan isyarat ke Kadipaten, Sunan Kalijaga memutuskan untuk berdakwah dan mengamalkan ilmunya kepada masyarakat. Seperti pesan yang disampaikan Sunan Bonang sebelumnya. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga menuju beberapa wilayah dan menggunakan berbagai metode. Di antara wilayah penyebaran dakwah Sunan Kalijaga yaitu Jawa Tengah. Perjalanan dakwah. Sunan Kalijaga mulai melakukan perjalanan dakwahnya dari satu tempat ke tempat lain. Sunan Kalijaga pada waktu itu berfokus di wilayah Demak Barat dan Demak Selatan dan sekitarnya. Karena Pulau Jawa waktu itu masih dikuasai oleh Kerajaan Majapahit yang menganut agama Buddha Siwa. Agama Siwa Buddha adalah perpaduan antara agama Hindu dan Buddha, dan kerajaan jahiliyah yang menganut animisme dan dinamisme.
Adapun beberapa wilayah Sunan Kalijaga berdakwah di sebelah Demak Barat dan sekitarnya yaitu pantai utara Pulau Jawa, yang berjalur melalui Juwana, Pati, Jepara, Pandan Arang, Semarang, Kendal, Pekalongan, Tegal, hingga Cirebon. Lalu, di sebelah selatan yaitu melalui Kartasura, Pajang, Klaten, Salatiga dan Boyolali. Selama berdakwah dari satu daerah ke daerah lain, Sunan Kalijaga pada waktu itu dikenal sebagai dai keliling dan dikenal luas di masyarakat Jawa. Dan beberapa strategi dakwah Sunan Kalijaga yang juga merupakan peninggalan Sunan Kalijaga yang dilestarikan hingga kini. Di antaranya yaitu 1. Menggunakan media wayang kulit. Kesenian wayang merupakan salah satu alat dakwahnya. Saat itu, kesenian wayang saat itu sangat digemari oleh masyarakat. Jika masyarakat ingin Sunan Kalijaga mementaskan wayang, beliau tidak meminta bayaran apapun kecuali membacakan 2 ayat syahadat. Dalam kesenian wayang ini, Sunan Kalijaga mengajarkan nilai-nilai tasawuf. Selain itu juga memunculkan ajaran Islam melalui tokoh Yudhistira dan Bima yang dimodifikasi ceritanya. 2. Syair atau tembang lir-ilir. Selain menggunakan tokoh wayang, Sunan Kalijaga juga menggunakan syair Jawa sebagai sarana dakwah. Dalam cerita wayang dari ajaran agama Hindu, ia menceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata yang disisipkan syair-syair atau tembang Jawa sebagai sarana dakwah tentang proses Islamisasi. Ia tidak menggunakan cerita aslinya tetapi menggantinya dengan unsur Islami. Seni suara juga menjadi penunjang dakwah Sunan Kalijaga, khususnya dalam bentuk macapatan dan syairan. Karya-karya Sunan Kalijaga yang terkenal seperti Syair Dandang Gula dan Lir-Ilir. Selain syair lir-ilir, beliau juga menciptakan syair Rumekso ing Wengi serta gundul-gundul pacul dan lain-lain. 3. Gamelan. Keterampilan Sunan Kalijaga sedari kecil ini, yakni gamelan, digunakan olehnya sebagai sarana dakwah saat pentas dan acara lainnya. Dalam pertunjukannya, beliau menciptakan ketukan gamelan sendiri, agar bisa diterima oleh masyarakat. Dan juga, Sunan Kalijaga menggunakan gamelannya guna mengundang orang ke masjid untuk menarik perhatian masyarakat. Dalam pertunjukan gamelannya Sunan Kalijaga menyisipkan syair-syairnya antara lain, syair Rumekso ing Wengi berisi tentang doa malam setelah sholat tahajud. Selain itu, ada juga tembang lir-ilir dan gundul-gundul pacul yang berisi petuah hidup. Awalnya, orang ragu-ragu untuk datang, tetapi, lambat laun mereka berjalan melewati pintu masuk dan diperintahkan untuk mengucapkan 2 syahadat. Dan barulah gamelan dibunyikan. Itulah kisah dari tokoh Wali Songo yaitu Raden Said, Brandal Lokajaya atau Sunan Kalijaga. Yang mana, perjalanan hidup beliau yang kisahnya mulai dari seorang berandal hingga bertemu Sunan Bonang dan menjadi waliullah. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab.